What? Mungkin gak sih suaminya lebih memilih pelakor itu daripada istri dan anak-anaknya sendiri? Di video sebelumnya kan aku cerita tuh ada salah satu teman lama aku yang ikut berpartisipasi di sharing bareng aku waktu itu, yang aku curigai kayaknya itu suaminya selingkuh. Dan waktu itu kan aku juga sempat cerita kan, aku bingung aku harus nanya apa enggak nih ke orangnya. Terus akhirnya Bun, aku memutuskan untuk enggak nanya sama sekali karena aku takut nyinggung dianya gitu loh. Jadi akhirnya aku memilih untuk memutuskan menjaga perasaannya dia. Gak berapa lama kemudian dia ngechat aku lagi tuh. Sebelumnya kan aku jawab tuh pertanyaan dia, just in case kalau misalkan suami kalian punya pacar lagi, apa yang akan kalian lakukan? Aku bilang kayak gitu ke dia, just in case. Terus di chat ini dia bilang, I'm not just in case V, I'm in already. Wow, gila. Aku kaget sekaget-kagetnya. Karena ya, beliau ini kan teman lama ya sama aku. Jadi aku tuh ngeliatnya cuma dari sosial media aja. Dan dari sosial media itu aku lihat kehidupan dia sama keluarganya itu bahagia banget. Mereka sering liburan, udah punya rumah, udah punya mobil. Pokoknya beda banget lah dengan realita yang baru aku ketahui sekarang ini. Jadi ternyata yang ada di sosial media itu belum tentu menunjukkan realitas yang ada. Nah, dalam keadaan kayak gitu, aku berusaha dong menenangkan diri aku karena aku kaget, aku nggak expect apa-apa, aku bener-bener nggak nyangka hal seperti itu bakalan terjadi sama dia. Jadi aku berusaha untuk nenangin diri aku sendiri coba sebelum akhirnya aku berani nanyain sesuatu, karena menurut aku dia udah welcome kan sama aku, karena dia udah mulai terbuka juga. Terus aku tanyalah ke beliau, sejak kapan suami kamu selingkuh? Terus dia jawab, setahun yang lalu. Terus aku mulai berani lagi nanya pertanyaan yang lain. Aku bilang, apa sih yang bikin kamu bertahan sampai saat ini? Dia jawab, pertama itu adalah anak-anak. Dia bilang semua anak itu butuh ayah. Selama sang ayah masih peduli sama anak-anaknya, masih sayang sama anak-anaknya, gak bertindak kasar, serta mau menafkahi, aku yakin kok, dia bilang, manusia bisa berubah. Jadi di situ aku tahu dia punya harapan supaya suaminya bisa berubah gitu loh. Jadi alasan pertama dia bertahan itu adalah anak-anak. Terus yang kedua dia bilang adalah orang tua dia. Orang tua aku itu udah membesarkan aku sampai segede ini dengan kasih sayang. Kamu bayangin Vi, dia bilang, kalau misalkan aku tiba-tiba nangis di depan pintu rumah orang tuaku, ngebawa dua anakku yang masih kecil-kecil, dan aku nangis di depan ibu dan ayahku, aku gak tega gitu ngerengek di depan mereka, karena pasti kan kejadian ini tuh akan mengecewakan mereka, dan yang pasti aku bakalan ngerepotin mereka ke depannya, dan aku gak tega ngelakuin itu sama orang tuaku. Terus dia lanjutin lagi, kalau misalkan suamiku udah gak peduli lagi sama anak-anak, udah gak care sama anak-anak, gak mau nafkahi mereka lagi, aku pasti bakalan ninggalin dia. Uang itu kan Vi, bisa dicari, tapi kalau pengganti ayah, di mana kita mau nyari pengganti ayah dari anak kita? Tapi dia berkali-kali ngingetin aku nih. Tapi sekali lagi aku bilang, pilihan bertahan itu hanya untuk mereka yang kuat. Dan kata-kata yang menohok aku itu pas dia bilang, it wasn't easy to survive in. Salut aku ngedengerin alasan dia tuh. Terus aku tanya lagi kan ke dia, ada gak sih yang berubah dari kamu sekarang, dari hubungan kamu dan suami kamu sekarang? Dia bilang, pasti banyak lah yang berubah. Yang pertama, aku mengalahkan ego aku sendiri. Karena dulu tuh aku berpikir bahwa pernikahan itu adalah hubungan suami istri yang sempurna. Idealnya harus begini dan begitu. Dengan berikhtiar sebaik mungkin, kita bakalan bisa membuat rumah tangga kita menjadi utuh. Tapi ternyata gak kayak gitu. Kadang kita udah berusaha maksimal, tetapi takdir juga lah yang menentukan. Ya aku yang jadi korban perselingkuhan ini cuman bisa nerima, menjalani, dan memperbaiki apa yang bisa aku perbaiki. Sejak ada masalah itu, aku mulai memisahkan uang aku dan uang suamiku. Jadi di keluargaku itu setiap bulan kan ada uang bulanan. Nah nanti aku yang pegang semua, abis itu nanti aku bagi. Ada uang buat rumah, ada uang buat jajan suamiku, dan ada uang buat aku. Dulunya sih aku gak terlalu memikirkan hal ini, tapi sekarang aku bener-bener concern untuk memisahkan uang hak aku dan uang rumah. Dan aku bener-bener concern untuk bener-bener memilah keuangan ini. Kamu tahu gak Vi kenapa aku ngelakuin itu? Itu sebenarnya aku sedang berusaha untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Ya aku nanya dong, hal yang gak diinginkan kayak gimana nih? Ya misalkan kalau suamiku lebih memilih pelakor itu daripada kami, keluarganya. Jeng-jeng. What? Mungkin gak sih suaminya lebih memilih pelakor itu daripada istri dan anak-anaknya sendiri? Jadi aku tanya ke dia secara langsung, mungkin gak suami kamu lebih memilih pelakor dibandingin keluarganya sendiri? Dia bilang, sangat mungkin. Kenapa bisa kayak gitu? Ntar aku diceritain di video berikutnya ya.